Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur Tuhan ada di bulan Juli. Juli Grace, Juli penuh dengan anugerah, dengan kasih karunia. Terima kasih sampaikan firman-Mu dalam ibadah online live streaming BFA Bandung Raya dan Pulau Jawa, Bali juga Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dan juga semua jemaat yang beribadah baik jam 9, jam 11, jam 1 siang, jam 5 sore dan jam 7 malam di rumah-rumah. Pengurapan Tuhan terus mengalir atas mereka, hadirat Tuhan dalam nama Yesus terus mengalir turun atas mereka. Aku percikan darah Yesus atas seluruh jemaat yang hari ini bersama-sama ibadah secara live streaming. Aku percikan darah Yesus, maka dalam nama Yesus kami hidup di dalam kasih karunia-Mu, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda dan terus diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam satu nama kami berdoa, yang percaya diberkati berkata amin. Kita boleh beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya, shalom. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Baik, kita buka dengan kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 versi firman Allah yang hidup. Berbunyi demikian, sebagaimana saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara, demikian juga, baca sama-sama, percayakanlah setiap persoalan saudara sehari-hari kepadanya. Hiduplah dalam persekutuan dengan Dia. Saya ulangi, sebagaimana saudara percaya bahwa Anda diselamatkan karena kasih karunia Yesus, demikian juga percayakan kehidupan saudara, persoalan saudara sehari-hari kepadanya. Hendaklah hiduplah dalam persekutuan dengan Dia. Ini berbicara begini, Anda dan saya selamat karena kasih karunia. Konda amin, katakan amin. Dan hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Jadi saudaraku, Anda bukan hanya kasih karunia bukan hanya menyelamatkan Anda, tapi hendaklah Anda dalam kehidupan sehari-hari hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dikatakan dalam ayat 6, percayakanlah setiap persoalan saudara sehari-hari kepadanya. Jadi bukan hanya soal keselamatan saja kita mempercayakan hidup kita, tapi dalam seluruh aspek kehidupan kita, hendaklah Anda mempercayakannya kepada Tuhan. Hendaklah Anda mempercayakannya bahwa saudara dan saya, sola gracia, kasih karunia itu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nangkap saudara? Bukan hanya keselamatan, tapi kemudian yang lain Anda berjuang sendiri tanpa kasih karunia. Tidak. Ayat ini mengajarkan kita, hendaklah percayakan setiap persoalan sehari-hari. Persoalan sehari-hari meliputi apa saja? Kesehatan. Persoalan sehari-hari meliputi apa saja? Bisnis, pekerjaan, karir, keuangan. Termasuk dalam situasi yang sulit hari-hari ini, percayakan hidupmu di dalam kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Nah, saya buka dengan ayat ini untuk memulai bahwa saudara dan saya, maka bertempur pun, berjuang pun, menang pun, pertandingan pun, hendaklah kita bertempur dalam kasih karunia Tuhan. Katakan yes. Terlebih dalam situasi yang serba menakutkan di luar sana. Kalau Anda nggak mempercayakan hidup Anda kepada Yesus dalam persoalan sehari-hari, Anda nggak mempercayakan hidup saudara, kesehatan saudara dalam kasih karunia Allah, saudara pasti kalah. Tapi waktu kita mempercayakan kepada Yesus dalam kasih karunia Tuhan, saya percaya kasih karunia Tuhan memelihara, menjaga, memproteksi saudara. Yang mengerti katakan yes, amin. Baik,
Maka Bapak Ibu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13, Saudara, ayat yang ke-43, firman Tuhan berbunyi begini. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka. Saudaraku, ingat, Paulus dan Barnabas mengajar mereka. Nah, kalau Paulus yang sudah diakui begitu saja mengajar mereka, untuk apa? Lihat baik-baik. Mengajar mereka dan menasihati mereka supaya, baca sama-sama, mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Loh, kalau Paulus hamba Tuhan besar, diakui sebagai rasul yang ke-13, rasul kasih karunia, karena gak pernah ketemu Yesus langsung waktu Yesus sebagai manusia. Tapi Paulus ketemu Yesus dalam keadaan Yesus sebagai 100% Tuhan, bukan 100% manusia lagi. Tapi 12 rasul yang lain, saudaraku, Yudas diganti dengan siapa? Matias, saudara. Itu pun mereka artinya apa? Mereka orang-orang yang ketemu Yesus sebagai 100% Tuhan dan 100% manusia. Tapi Paulus gak pernah ketemu Yesus sebagai 100% manusia. Paulus ketemu Yesus 100% sebagai Tuhan. Dalam perjalanan ke Damaskus, ke Damsyik, Tuhan memperlihatkan dirinya. Paulus saja mengajar dan menasehati untuk jemaat Tuhan hidup di dalam kasih karunia Allah. Terlebih saya yang gak ada kalau dibandingkan dengan Paulus, saudaraku, gak bisa dibandingkan, terlalu jauh. Itu aja, apalagi saya dan saudara. Kalau Paulus saja, saudaraku, yang gelar teologianya begitu banyak. Betul? Dia ahli Alkitab, dia ahli Taurat. Dia dari mazhab yang paling keras, yaitu Farisi. Dan dia juga tahu kitab-kitab para nabi. Dia tahu bahasa Yunani, dia tahu bahasa Ibrani. Nah, itu aja mengajar, menasehati kepada jemaat untuk apa? Kamu sudah diselamatkan karena kasih karunia. Biarlah kamu hidup juga di dalam kasih karunia Allah. Bagaimana kalau hamba-hamba Tuhan hari ini gak mengajar ini, sementara Paulus saja mengajar ini? Maka saya ingatkan lagi kepada seluruh jemaat BFA, saya mengajar Anda diselamatkan karena kasih karunia, hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Percayakan persoalan-persoalan saudara. Amin. Saudaraku, percayakan persoalan pribadi Anda. Termasuk anak-anak muda. Hari ini, saudaraku, jangan berpikir, oh ya, saya selamat karena kasih karunia. Saya percayakan hidup saya karena Tuhan. Tapi untuk urusan pacaran, saya maulah punya cara sendiri. Saya tahu mana yang ganteng, mana yang cantik. Percayakan kepada Tuhan. Amin. Pilihan Tuhan gak pernah salah buat saudara. Kok gak ada yang amin? Katakan amin. Maka percayakan semuanya. Hidup kita dalam kasih karunia Allah. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu saya mengajar Anda bagaimana kita menang dengan kasih karunia. Kita menang karena kasih karunia. Kita menang bukan karena kita berjuang sendiri. Kita menang bukan karena upaya diri sendiri. Tapi kita menang karena kasih karunia Allah. Katakan amin. Saudaraku, ingat Yosua pasal 1 ayat 2. Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku Musa telah mati. Oleh karena itu seberangilah sungai Yordan. Kamu dan seluruh orang Israel seberangi sungai Yordan. Kemudian saudaraku, dalam Yosua pasal 5, Yosua ada di titik yang sama seperti 40 tahun yang lalu. Dia melihat-lihat, saudaraku, pasal 5 kita lihat ya. Yosua pasal 5 dikatakan demikian. Yosua mengira-ngira, menghitung-hitung, mengawasi kota itu dan menghitung-hitung kekuatannya. Yosua sedang mengawasi kota Yeriko untuk ngira-ngira kekuatannya. Dia lagi ngitung di hadapan Yosua tanah perjanjian.
Tapi di hadapan Yosua ada dua musuh yang mustahil untuk dikalahkan. Saya ulangi lagi, yang pertama musuhnya adalah apa? Kota terbesar, kota terkuat, kota yang paling sistem keamanannya paling hebat, yaitu Yeriko. Dan sekaligus kota terkaya, kota tersubur, kerajaan yang paling mantap, kerajaan yang paling hebat. Temboknya saja tebalnya 6 meter. 6 meter itu artinya apa? Dari ujung sini sampai ujung situ tuh, nih tebel temboknya. Saudaraku, Yosua berpikir gimana cara ngalahinya. Sementara pasukan yang dia bawa, pasukan yang tidak ada pengalaman sama sekali untuk menghadapi kekuatan musuh. Yang kedua, saudaraku, musuh yang Yosua hadapi adalah apa? Masalah finansial, masalah pangan. Kenapa? Karena setelah mereka ada di negeri perjanjian, mana dari surga sudah nggak turun lagi. Burung puyuh tiap sore biasa turun, udah nggak ada lagi. Nah Yosua, saudaraku, punya rakyat 2 juta yang nggak pernah bercocok tanam, yang nggak tahu cara menanam kebun-kebun, yang nggak tahu cara menanam buah-buahan, yang nggak tahu cara bikin besi, nggak ada pandai besi, yang nggak tahu cara membangun kota. Karena generasi yang Yosua bawa memasuki negeri perjanjian, semuanya kelahiran padang gurun, yang hidupnya nomaden, berpindah-pindah dari satu minggu ke minggu depan berpindah. Ada kalanya hanya seminggu kemah di satu tempat, minggu depan udah pindah. Ada kalanya sebulan, bagaimana mau bercocok tanam kalau berpindah-pindah. Nah, saudaraku, Yosua mikir gimana cara untuk menghidupi 2 juta orang Israel ini. Hal yang sama hari ini kita punya 2 musuh yang sama-sama mustahil kita kalahkan. Musuh yang pertama namanya COVID-19, pandemi ini. Saudara, sebab kita nggak tahu siapa, bagaimana caranya, virusnya bentuknya seperti apa, penularannya bagaimana, kita nggak ngerti. Orang yang sudah menjaga protokol kesehatan dengan ketat pun, sudah divaksin pun bisa terpapar. Nah, jadi mau banggain apa? Mau mengandalkan apa, saudaraku? Oh Pak, berarti kalau gitu kita nggak usah prokes. Tetap prokes. Maksud saya begini, Anda dengan prokes, Anda dengan vaksin, Anda dengan minum vitamin, tetap nggak jamin. Jadi artinya apa? Mustahil dengan kekuatanmu sendiri kamu mengalahkannya. Maka kembali ke Kolose 2 ayat 6 tadi, percayakanlah persoalanmu sehari-hari, termasuk perlindungan dari COVID ini, kepada Tuhan dengan kasih karunia-Nya. Yakin, percaya saudara dan saya menang. Amin. Kenapa? Loh, untuk keselamatan aja Tuhan bisa dengan kasih karunia-Nya. Masalahnya saudara dan saya, jemaat, kadang-kadang tergoda untuk cara hidup yang sia-sia, yaitu cara hidup yang mengandalkan perbuatan diri sendiri, cara hidup dengan perjanjian perbuatan ini. Maka dikatakan gini, sebagaimana kamu percaya Kristus menyelamatkan kamu, demikian juga percayakan setiap persoalan sehari-hari kepadanya. Pertanyaannya, apa Bapak Ibu mau mempercayakan semuanya? Halo? Termasuk kesehatanmu, keuanganmu, masa depanmu. Anak-anak muda termasuk saudaraku, bagaimana teman hidupmu? Kadang-kadang kita nggak mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Kita berpikir Tuhan nggak tahu urusan asmara anak muda. Kita berpikir Tuhan nggak tahu soal COVID. Kita pikir Tuhan nggak tahu soal bisnis. Pak, Tuhan mana tahu soal saham? Tahu. Pak, Tuhan tahu soal fluktuasi harga emas, harga valuta asing, tahu. Amin. Kurang mantap aminnya. Kadang-kadang kita lebih mempercayakan anak-anak kita, saudaraku, dididik secara ABCDE daripada kita mempercayakan anak kita, pendidikan anak kita kepada Tuhan. Maka kembali, saudaraku, seringkali kita tergoda untuk kembali kepada cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia.
Apa itu cara hidup yang lama? Yaitu apa? Cara hidup yang tidak mengandalkan kasih karunia Tuhan. Surat Galatia berkata, kamu lepas dari Kristus. Kalau kamu kembali ke cara hidup yang lama, yaitu cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang mengandalkan perbuatan. Amin. Saya tegas malam hari ini, saudaraku, dengarkan baik-baik. Anda nggak akan pernah bisa menang kalau Anda mengandalkan perjanjian perbuatan. Ribuan jutaan orang udah membuktikannya kalah. Maka Paulus ngomong gini, sebagaimana kamu yakin, kamu percaya, kamu selamat karena Kristus, maka kesehatanmu percayakan juga kepada Dia, keuanganmu percayakan juga kepada Dia, masa depanmu percayakan juga kepada Dia. Katakan amin. Amin. Nah, Yosua 40 tahun sebelumnya dia tahu mengandalkan kekuatan, mengandalkan diri nggak mungkin. Kenapa? Karena saudaraku 40 tahun yang lalu dia bersama dengan 12 pengintai. Bersama dia 12 pengintai, berarti 11 dengan Yosua. 10-nya begitu lihat fakta, dia ngomong gini, mustahil kita bisa menang. Betul, mustahil. Tapi Yosua berkata, yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Terlebih besar Allah yang bersama dengan kita daripada musuh-musuh yang ada di tanah perjanjian. Yosua dengan Kaleb berkata, bersama dengan Tuhan kita akan menaklukkan negeri ini. Tetapi gara-gara 10 orang ini yang mengandalkan perbuatannya, tertunda 40 tahun, saudara. Halo? Dan hasilnya 10 pengintai dan orang-orang yang mempercayai mati semua. Maka kalau Anda mempercayai perjanjian perbuatan, kamu akan kecewa dan mati. Tapi waktu kamu mempercayai perjanjian kasih karunia, percayakan seluruh aspek kehidupanmu, percayakan persoalanmu sehari-hari. Sebagaimana kamu percaya keselamatanmu kasih karunia, percayakan seluruh hidupmu kasih karunia Tuhan yang ada bersama dengan kamu. Pasti kamu menang, kamu sehat, kamu makmur, kamu panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudaraku, pada waktu kemudian Yosua mengira-ngira, ngitung-ngitung kekuatan, Tuhan muncul dan memberikan petunjuk. Musa menggambarkan perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian perbuatan. Yehosua menggambarkan perjanjian kasih karunia. Sebab kata Yehosua artinya Allah penyelamatku, Allah yang menyelamatkan. Bukan kekuatanku yang menyelamatkan, tapi Allah yang menyelamatkan aku. Katakan haleluya. Maka kemudian saudaraku, bagaimana mengalahkan musuh yang pertama? Terlebih saudaraku, saya ingatkan lagi, saya udah khotbah ini bulan lalu. Saya ingatkan lagi, di tengah-tengah situasi kabar yang terus semakin menakutkan. Kolose 2 ayat 6, percayakan persoalanmu, persoalan pribadimu, setiap persoalan saudara sendiri kepada kasih karunia-Nya. Niscaya engkau yang mempercayai Dia, berseru kepada Dia, diselamatkan, tidak dikecewakan, tetap sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Katakan amin. Nah, dalam kisah Rasul tadi, saudaraku, Paulus dan Barnabas menasehati, memberitakan Injil kasih karunia, dan menasehati supaya seluruh jemaat dikatakan tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Artinya kamu udah selamat nih karena kasih karunia Yesus. Nah, setelah kamu selamat, hiduplah, berjalanlah, bukan lagi dengan mengandalkan dirimu sendiri. Perjanjian perbuatan udah gak berlaku lagi. Andalkan, hiduplah dalam kasih karunia Allah. Nah, kemudian dalam Kisah Rasul 14 ayat yang ketiga kita lihat. Kisah Rasul 14 ayat yang ketiga. Baca sama-sama, 2, 3. Terus
Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Berita kasih karunia akan dikuatkan Tuhan dengan miracles, dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat-mujizat. Saya percaya gereja BFA, hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kasih karunia, Tuhan akan meneguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Akan banyak keajaiban-keajaiban, mujizat dalam bisnis, dalam keuangan, dalam kesehatan. Oh, haleluya. Amin. Udah jelas dikatakan, dan Tuhan menguatkan. Jangan khawatir. Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala satelit BFA, khotbahkan Injil kasih karunia. Orang mau ngomong apa, peduli amat, ini firman, ada ayatnya. Tuhan akan menguatkan, meneguhkan. Saya nggak bisa hari ini dengan kondisi begini, saudaraku. Terima pengurapan, nggak bisa. Saya nggak bisa menumpangkan tangan satu persatu. Social distancing. Nah, tapi apa? Percayakan. Kasih karunia Allah yang menjamah mereka. Tuhan yang menguatkan, meneguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Anda akan melihat sebagai saksinya. Hari ini 4 Juli, saat saya terus dengan berani memberitakan Injil kasih karunia, engkau akan melihat di gereja BFA mujizat, tanda-tanda ajaib terjadi di mana-mana. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yosua, kembali kepada Yosua. Gimana ngalahkan pandemi? Gimana ngalahkan COVID-19? Gimana ngalahkan Yeriko yang mustahil untuk dikalahkan? Tuhan bilang sama Yosua, tiuplah sangkakala tanduk domba. Dan waktu sangkakala ditiup, tanduk domba, sangkakala tanduk domba ditiup, ini bicara apa? Saudara-saudara dan saya di rumah-rumah, di tempat ini, kita sedang meniup, kita sedang memberitakan kematian Tuhan. Dengan cara apa? Dalam umat perjanjian baru, kita meniup sangkakala tanduk domba, memberitakan kematian Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Ingat deklarasi kematian Tuhan. Ingat baik-baik, ada 2 deklarasi yang paling penting. Wahyu pasal 12 ayat 11 mengatakan, saudaraku, iblis dikalahkan dengan kesaksian, dengan darah anak domba, dan dengan perkataan kesaksian kita. Kapan gereja memperkatakan kesaksian? Kesaksian seperti apa yang mengalahkan iblis, mengalahkan COVID-19, mengalahkan krisis finansial, musuh yang kedua, yaitu dengan apa? Yaitu kesaksian, deklarasi, memberitakan kematian Tuhan. Kenapa Tuhan menuntun gereja kita tiap hari? Maka Bapak Ibu, saya tiap malam menuntun Anda, memimpin Anda. Jangan anggap enteng, saudara. Saya ngelihat ada jemaat-jemaat begitu dalam keadaan, saudaraku, sakit baru, Pak, saya sekarang mau ikut MK. Lah, dulu-dulu kenapa enggak? Saudaraku, Tuhan udah nuntun. Kenapa tiap hari? Karena Tuhan yang nuntun. Itu yang saya katakan tadi, Kolose 2 ayat 6. Percayakan persoalanmu sehari-hari kepada Tuhan. Seperti kamu mempercayakan keselamatanmu. Katakan amin. Mulai malam ini, mulai hari ini, besok, jangan ada satupun dari saudara yang bolong. Kenapa, saudaraku? Ambil waktu 10-15 menit. Kenapa Anda nggak mau memberikan setiap hari 10-15 menit kita beritakan kematian Tuhan? Tuhan yang nuntun, udah bagian kita apa? Ingat, saudaraku, gimana sih caranya menang dengan kasih karunia? Menang dalam pertempuran karena kasih karunia. Ingat, Yosua 1, kita lihat. 1, 2, 3, sama-sama baca. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Saudaraku, Anda mau menang karena kasih karunia? Jawabannya cuma satu. Apa sih yang harus apa sih, Pak, yang harus saya lakukan untuk menang dalam kasih karunia? Apa sih yang bisa saya lakukan?
Nggak ada yang kamu lakukan kecuali satu, percaya. Kuatkan hatimu untuk percaya. Maka Tuhan ngomong sama Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kondisi-kondisi hari ini wajar saudara takut. Kondisi hari ini berita-berita menakutkan, wajar Anda kecut tawar hati. Tapi firman Tuhan berkata, untuk kita bisa menerima kasih karunia keselamatan pun juga cuma satu, percaya, menerima. Jangan kecut, jangan tawar hati. Kuatkan hatimu untuk tetap percaya. Tuhan menyertai saudara. Amin. Kuncinya satu, kuatkan, teguhkan hatimu. Betul? Saya mau tanya, jujur. Kalau Tuhan sampai ngomong 3 kali, kuatkan, teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Tuhan tahu nggak yang kira-kira dihadapi Yosua bikin kecut, bikin tawar hati, betul? Sama. Siapa yang nggak takut lihat kondisi begini? Siapa yang nggak khawatir? Siapa yang nggak cemas lihat situasi seperti ini? Betul? Tapi firman Tuhan berkata, kuatkan, teguhkan hatimu. Aku menyertaimu. Apalagi sekarang setelah after cross, setelah Yesus disalib, bukan lagi aku menyertaimu, Christ in you. Aku tinggal di dalam kamu, kamu di dalam aku. Terlebih besar Dia yang ada dalam kita daripada COVID yang ada di luar sana. Percaya Tuhan menyertai saudara. Tepuk tangan paling meriah. Katakan haleluya. Amin. Maka saudaraku, saya minta sekali lagi jemaat BFA dimanapun berada, dan beritakan ini ke banyak orang, ke keluarga saudara. Mau gereja lain silahkan. Tiap hari beritakan kematian Tuhan. Saya mendisiplinkan diri setiap malam. Jangan pikir saya nggak tergoda untuk pergi, pengen. Jangan pikir saya nggak tergoda untuk apa-apa, pengen. Tapi Tuhan bilang, tuntun, percikkan darahku atas seluruh jemaat. Hanya itu yang bisa melindungi mereka. Darah Yesus. Maka Anda lihat, Anda mau? Anda yang berperang atau Tuhan yang berperang? Siapa yang mau Tuhan berperang? Yang di rumah angkat tangannya. Beritakan kematian Tuhan. Maka saudaraku, ketika Yosua meniup sangkakala tanduk domba, dengarkan. Di putaran ke-13. Karena 12 putaran, dalam 7 hari itu semuanya diam. Diam bicara apa? Jangan ngeluh, jangan ngomel. Jangan bersungut-sungut, bersyukur saja. Itu maksudnya diam. Diam itu bukan berarti saudara diam, bersyukur saja. Gak ada alasan untuk kita gak bersyukur. Katakan amin. Amin. Oh iya, bersyukur. Impian orang-orang sakit cuma satu kata, sehat, sembuh. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Nah, Anda lihat begitu Yosua memberitakan kematian Tuhan, begitu Yosua meniup sangkakala tanduk domba, tembok Yeriko seketika itu juga roboh. Siapa yang merobohkan? Tuhan. Setelah roboh, artinya apa saudaraku? Setiap kali Anda memberitakan kematian Tuhan, siapa yang mengalahkan COVID, virus corona 19 ini dalam tubuhmu? Yesus. Kalau dia mau menyerang engkau, Yesus melindungi engkau. Yang sudah terpapar pun, Yesus yang bertempur melawan COVID-19 di dalam tubuh orang-orang yang terpapar. Hari ini Anda yang mendengar khotbah ini, Anda yang mungkin sudah terpapar positif, jangan takut. Sebab berita begitu positif itu langsung down orang, saudaraku. Saya mau beritahu, terlebih besar, maka percayakan. Bagian kesehatan yang Anda yang dinasihatkan, ikuti, minum vitamin, ikuti. Tapi percayakan, Yesus yang berperang untuk saudara. Beritakan kematian Tuhan lewat perjamuan kudus. Amin. Tepuk tangan paling meriah. Amin. Maka tembok kota itu runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Loh Pak, kalau udah runtuh masih dipanjat. Loh tembok tinggi runtuh kan tetap ada runtuhannya. Ya harus dilompati, dipanjat.
Amin, jangan protes gitu loh. Masa sih udah runtuh kok dipanjat lah. Runtuh kan ada runtuhannya. Bukan runtuh langsung ditelan bumi, masih ada runtuhannya. Nah, kamu harus manjat runtuhannya itu. Taklukkan kota itu. Nah, kemudian saudaraku, gimana cara ngalahkan musuh yang kedua? Finansial, pangan, bisnis. Ini dihadapi oleh jutaan orang di seluruh dunia. Miliaran orang di seluruh dunia. Hari ini bingung bagaimana ekonominya. Gimana cara makannya. Sama Yosua, 2 juta orang. Yosua pikir tiap pagi biasa ada mana fresh from heaven. Tiap sore daging burung puyuh. Tapi sejak mereka masuk tanah perjanjian, berhenti. Anda mau menang dalam hal keuangan? Lambaikan tangannya. Tuhan bilang apa? Deklarasi yang kedua, beritakan Yesus bangkit. Yesus hidup. Karena Yesus hidup, dia menyediakan. Saya hidup, saya menyediakan apa yang diperlukan ketiga anak saya. Saya hidup, saya menyediakan untuk sekolah mereka. Saya hidup, saya menyediakan. Itu bicara apa? Waktu Anda mendeklarasikan Yesus hidup, Yesus yang menyediakan apa yang kamu perlukan. Dengan cara apa kita mendeklarasikan Yesus hidup? Saudaraku, sekali lagi saya khotbah ini udah sebulan yang lalu. Tuhan suruh saya khotbah lagi. 2 cara untuk mengalahkan 2 musuh ini. Yang kedua yaitu apa? Ingat, Ibrani 7 ayat 8. Dalam versi IMB dikatakan, setiap kali kamu membawa persepuluhanmu, kamu memberitakan, menyaksikan Yesus hidup. Kok enggak amin ya? Amin, yang keras yang di rumah. Waktu kamu membawa persepuluhanmu, firman Tuhan berkata itu menjadi kesaksian bahwa Yesus hidup. Karena dia hidup, dia memelihara kamu. Karena dia hidup, dia menyediakan bagimu. Karena dia hidup, dia menjaga, memproteksi keuanganmu. Amin. Maka Tuhan bilang sama Yosua begini. Ingat tadi, dari seluruh tanah perjanjian yang paling kuat, paling besar, paling kaya, paling makmur, paling subur, Yeriko. Tapi Tuhan bilang gini, harta kekayaan Yeriko satu pun jangan kamu ambil. 1.000 rupiah pun jangan kamu ambil. Semuanya persembahkan untuk Tuhan. Itu Yeriko. Sementara kota-kota lainnya, kerajaan-kerajaan lainnya, itu bagianmu dan seluruh rakyat Israel. Kalau kita berpikir kok yang terbaik, yang paling kaya malah dikasih ke Tuhan. Kenapa yang kota-kota lain? Mari kita hitung-hitungan. Saya mau kasih tahu buat saudara. Ini bicara apa? Yang terbaik itu hati kita. Pada saat Pak Miming, Bu Ana, Pak Wewe, Bu Vera terima berkat, Pak Ferry terima rezeki, terima gaji, terima keuntungan. Yang terbaik adalah hatimu. Yang pertama engkau pikir, Tuhan. Dengan cara apa? 1/10 dari semua yang Tuhan berikan, kembalikan kepada Tuhan. Itu cara Tuhan pakai itu supaya apa? Hatimu gak melekat ke mamon. Hatimu gak melekat ke uang. Itu. Saudaraku, Tuhan ngomong, Yeriko berikan kepadaku. Saya mikir, kenapa Yosua akhirnya mengutuk Yeriko? Setelah mengalahkan Yeriko, Yosua berkata, terkutuklah orang yang membangun pintu gerbangnya. Terkutuklah orang yang membangun kembali temboknya. Dan sampai hari ini, lihat baik-baik. Yeriko itu, saudaraku, milik Israel, tapi diserahkan ke Palestina. Israel gak mau pegang Yeriko, diserahkan ke Palestina. Kenapa? Saudara, saya tahu pemerintah Israel hari ini mengerti hal ini. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita hitung-hitungan. Ada berapa kerajaan yang ditaklukkan oleh Yosua setelah Yeriko? Yeriko yang paling kaya, Yeriko yang paling makmur, Yeriko yang paling subur, persembahkan buat Tuhan. Tapi kemudian kerajaan-kerajaan lain, mulai Ai, kemudian Yerusalem, Hebron dan sebagainya, itu menjadi milik Israel. Saudaraku, mari kita lihat ayatnya ada dalam kitab Yosua. Nah, baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi sejumlah semua raja itu berapa? Kurang keras berapa? 31 kerajaan.
Yeriko dan yang lainnya ada 31 kerajaan yang ditaklukkan. Lihat saya baik-baik. Yang diminta Tuhan untuk dipersembahkan pada Tuhan berapa? 1, yang terbaik, yang pertama. 30 kerajaan lainnya diberikan kepada Israel. Jadi hitung-hitungan lebih banyak mana yang diberikan pada Tuhan atau yang diberikan pada orang Israel? Kepada orang Israel Tuhan minta yang terbaik. 1/10 ini bicara apa? Itu yang terbaik. Pada waktu katakan Pak Eka, Pak Aldi, Pak Moses terima gaji, jangan pikirkan dulu angsuran mobil, jangan pikirkan dulu kredit panci yang harus dibayar. Tapi yang pertama adalah Tuhan, itu yang terbaik. 90%-nya itu Tuhan percayakan untuk Anda pakai. Hal yang sama, waktu Anda Yeriko 1 diberikan sama Tuhan. Kemudian dari situ ternyata persepuluhan adalah pintu gerbang untuk menaklukkan kota sekitar. Anda tahu Akan, salah satu ajudan Yosua, tentara Yosua, mengambil dari Yeriko. Mati jadinya. Dia ngambil, nggak dapat apa-apa, malah mati. Hati-hati di sini. Kematian ekonomi karena kamu mengambil yang terbaik milik Tuhan. Katakan amin. 2 hal ini. Yuk kita lihat Yosua pasal 23, kita lihat. Tuhan berjanji, Anda lihat. 1 orang daripadamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu. Seperti yang dijanjikannya kepadamu. Dalam 2 pertempuran yang kita hadapi. Siapa yang mau Tuhan yang berperang bagi kamu? 2 deklarasi ini lakukan. Kamu akan lihat 1 orang, artinya Anda punya kekuatan untuk mengalahkan 1000 persoalan. Tuhan memberikan Anda kekuatannya sendiri. Maka jangan berkata Tuhan aku minta kekuatanmu. Tapi katakan Yesuslah kekuatanku. 1000 ini bicara bukan 1000 jumlahnya. Tapi Tuhan melipat gandakan kekuatan yang ada pada saudara. Untuk mengalahkan musuh yaitu COVID-19 dan krisis finansial. Anda tetap menang karena apa? Tuhan yang berperang. Baca tulisan kuningnya 2-3. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu. Tuhan Allahmu dialah yang di rumah baca. Tuhan Allahku dialah yang berperang bagi aku. Amin. Ayat terakhir Yosua 24 saudara. Langsung BIMK-nya aja, BIMK-nya. BIMK. Pada waktu kamu maju menyerang mereka, ini pidato perpisahan Yosua. Ini pasal terakhir 24 dari kitab Yosua. Pada waktu kamu maju menyerang mereka, aku membuat mereka menjadi bingung dan ketakutan. Saudaraku, lihat, Allah yang mendahului saudara. Sehingga kedua orang Raja Amori itu lari dari kamu. Bukan pedangmu dan juga bukan panahmu yang membuat kamu menang. Bukan hebatmu, bukan kekuatanmu, bukan uangmu, bukan titelmu, bukan gelarmu. Tapi akulah yang memberi kemenangan bagimu. Itu namanya hidup dalam kasih karunia. Maka saudaraku, sekali lagi, pada waktu Anda melihat gambar 3 dimensi, sebelumnya kita nggak lihat begitu, kita lihat kita akan semakin jelas sama. Begitu Anda mengerti tentang grace, Anda akan menemukan kasih karunia di setiap lembaran Alkitab. Dari sini kita ngerti siapa yang berperang. Bukan kekuatanmu. Halo? Baca tulisan kuning 2-3. Tapi siapa yang membuat Anda dan saya menang? Tuhan. Itulah kasih karunia. Siapa yang berperang? Sekarang saudaraku, kalau ada orang ngomong, saya mau berjuang. Lu Tuhan udah berperang, ngapain kamu berjuang? Bagian kamu apa? Kuatkan, teguhkan hatimu, percayai, hiduplah dalam kasih karunia Allah. Pekerjaan apa yang Tuhan kehendaki? Percayalah kepada Yesus yang diutus Allah. Dia udah berperang bagi kamu, dia udah berjuang bagi kamu. Kalau kamu mau berjuang sendiri silahkan. Kalah pasti. Ayat berikutnya. Ini kasih karunia, lihat. 1, 2, 3. Tanah yang kuberikan kepadamu, kamu terima tanpa. Siapa yang mau bersusah payah untuk menerima tanah? Angkat tangannya.
Siapa yang mau tanpa susah payah? Terus, dan kota-kota yang kuberikan kepadamu, bukan kamu yang membangunnya. Siapa yang membangunnya? Tuhan. Pakai apa? Pakai raksasa. Berarti dua musuh ini dipakai Tuhan justru untuk mempermudah saudara. Itulah hidup dalam kasih karunia Allah. Tepuk tangan paling meriah. Tanah yang kuberikan kepadamu, kamu terima tanpa bersusah payah. Udah jelas Tuhan ngomong tanpa susah payah, Anda masih mau bersusah payah. Maka itu namanya hidup dengan kekuatan sendiri. Tuhan mau apa? Hiduplah, tetaplah hidup dalam kasih karunia Allah. Amin. Saudara, saya tegaskan dari mimbar ini, Tuhan bisa memberkati kamu di ladang, Tuhan bisa memberkati kamu di desa, Tuhan bisa memberkati kamu di kota. Bahkan banyak saya saksikan, saya punya banyak teman hamba Tuhan di kota besar, yaitu kota Bandung dan Jakarta. Dan hidup mereka kekurangan masih banyak. Maka jangan batasi Tuhan, termasuk 1 bulan ini saudaraku, kita ibadah online. Gimana dengan kehidupan pelayanan? Gimana kita bisa menghidupi pelayanan? Jangan batasi Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang kaya. Amin. Wah Pak, gak ada kolektor, gimana untuk gaji staf full timer? Jangan batasi Tuhan. Amin. Itu percayakan pada Tuhan. Orang kalau percaya gini udah gak stres saudara. Maka Anda lihat saya nyantai, saya gak stres. Milik Tuhan kok. Santai saja bro, maju terus, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Tanah yang kuberikan kepadamu, kamu terima tanpa. Ayo saya baca 2-3. Tanah yang diberikan Tuhan kepadaku, saya terima tanpa terjadi padamu. Yang di rumah baca sekali lagi sama-sama yuk. Tanah yang diberikan Tuhan kepadaku, saya terima tanpa susah payah. Kota-kota yang diberikan Tuhan kepadaku, bukan saya yang membangunnya. Ayat terakhir saudaraku, tetapi sekarang sayalah yang tinggal. Dan saya juga yang menikmati buah anggur, buah zaitun, buah delima. Padahal bukan saya yang menanamnya. Amin. Ini bicara apa? Kasih karunia. Tepuk tangan paling meriah. Maka sekali lagi nasihat saya. 1, kamu kembali ke Kolose 2 ayat 6. Saudaraku, kita tutup dengan ini. Yaitu apa? Sebagaimana kamu percaya Tuhan menyelamatkanmu, demikian juga percayakan setiap persoalanmu sehari-hari kepadanya. Hiduplah dalam persekutuan dengan Dia. Oke? Paulus dan Barnabas menasihati jemaat, hendaklah tetap hidup dalam kasih karunia. Maksudnya apa? Ini. Kemudian yang ketiga, saudaraku, hamba-hamba Tuhan, jemaat BFA, beritakan kasih karunia Tuhan. Tuhan akan menguatkan, meneguhkan pemberitaan Injil kasih karunia. Dengan apa? Jutaan mujizat akan terjadi, jutaan keajaiban akan terjadi dalam bisnis, dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam pelayanan akan terjadi. Kenapa? Bukan dengan pedangmu, bukan dengan panahmu, bukan dengan kekuatanmu, tapi kekuatan Allah yang berperang. Itulah menang karena kasih karunia. Bangkit berdiri, haleluya. Angkat tangannya, amin. Haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara, sembah Dia. Aku ada karena kemurahan-Mu. Naikkan pujian ini. Kemurahan Tuhan ku ada. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena
angkat tangan berkata, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Bagiku, ku sembah Kau Tuhan, hebat selamanya, Kau hebat bagiku. Mari angkat kedua tangan yang di rumah-rumah, bangkit berdiri sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, katakan haleluya. Amin. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yang di rumah-rumah, angkat roti dengan tangan kanannya. Inilah deklarasi yang pertama kita untuk mengalahkan musuh yang pertama, penyakit. Bukan hanya COVID-19, juga penyakit-penyakit yang lain dan musuh-musuh di dalam kesehatan saudara. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang dicurahkan bagi pengampunan dosamu. Inilah darah yang memeteraikan perjanjian yang baru. Inilah cawan kasih karunia. Engkau yang percaya ini darah Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini. Kami sudah memberitakan kematian-Mu lewat perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Kami makan tubuh dan minum darah-Mu. Aku percikan darah Yesus atas seluruh jemaat BFA, simpatisan, keluarga besar. Aku percikan juga darah Yesus untuk Indonesia. Dalam nama Yesus, semua kami terlindung oleh darah Yesus. Tidak ada satupun yang sakit, yang meninggal karena COVID-19, semuanya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami juga mau mendeklarasikan Yesus bangkit, Yesus hidup lewat persepuluhan kami. Berkati semua umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, mereka yang membawa persembahan persepuluhannya. Kami mendeklarasikan Yesus bangkit, Yesus hidup. Dari 31 kerajaan, satu yang terbaik. Tuhan, itu bagian Tuhan, itulah hati kami. Inilah persepuluhan, itulah hati kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati semua tangan yang memberi. Dan sebelum kami pulang, dan juga jemaat yang di rumah, terimalah berkat ini. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.